Pernah nggak sih Anda tiba-tiba iseng googling pertanyaan kayak gini? Hari Pentakosta 2026 tanggal berapa ya? Nah, ternyata ini adalah salah satu pencarian yang lumayan sering muncul di Detikcom setiap mau masuk pertengahan tahun loh. Tapi, di balik sekedar nyari tahu kapan hari libur atau tanggal merah, ada sebuah kedalaman sejarah dan teologis yang sering banget kita lewatkan. Jadi hari ini, kita nggak cuma bakal bahas soal kalender, tapi kita bakal ngebongkar apa yang sebenarnya terjadi pada momen bersejarah itu, dan gimana peristiwa kuno tersebut nyimpen kunci buat sesuatu yang benar-benar kita butuhin di zaman modern ini, yaitu kebijaksanaan. Oke, mari kita bedah topik ini sama-sama. Selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Saya super antusias nih, karena hari ini kita bakal menjembatani sebuah peristiwa yang sering kita lihat di kalender dengan eksplorasi yang sangat mendalam soal kebijaksanaan ilahi. Tentu saja ini berdasarkan riset menarik dari Jurnal Teologi Amrita dan artikel dari Detikcom. Kita bakal lihat gimana kebijaksanaan itu jauh lebih dari sekedar punya otak encer atau kepintaran akademis, melainkan sebuah karunia untuk menjalani hidup. Biar nggak bingung, ini petajangan kita hari ini. Kita mulai dari makna Pentakosta, lanjut ke transformasi Roh Kudus, keutamaan dan karunia, lalu kita masuk ke memahami karunia kebijaksanaan, 3 manfaat praktisnya, dan ditutup dengan gimana cara meraih hidup bijaksana. Bagian pertama, kita mulai dari fondasi dasarnya ya, makna Pentakosta. Pertama-tama, biar kita ada di frekuensi yang sama, coba kita lihat timeline-nya sebentar. Dalam sejarah kekristenan, urutan ini tuh krusial banget. Dimulai dari Jumat Agung, terus kebangkitan di Minggu Paskah, habis itu ada momen kenaikan Yesus. Nah, Pentakosta ini terjadi persis setelah seluruh rangkaian tadi selesai. Kayak yang dicatat sama Detikcom, ini tuh hari pertemuan kudus. Hari bersukaria sekaligus simbol terbentuknya sebuah komunitas iman yang baru. Ibaratnya, ini adalah momen puncak di mana sebuah misi besar benar-benar dimulai. Lanjut ke bagian kedua, transformasi Roh Kudus, sebuah perubahan yang sangat dramatis. Terus, apa sih yang bikin hari itu begitu spektakuler sampai dicatat sejarah? Jawabannya ada di transformasi ini. Coba deh perhatiin kontras yang luar biasa ini. Jurnal Teologi Amrita nyatat kalau sebelum Pentakosta, pengikut-pengikut awal ini tuh diliputi rasa takut yang luar biasa, sembunyi-sembunyi dan benar-benar lemah. Tapi lihat apa yang terjadi habis itu. Mereka tiba-tiba jadi berani banget, keluar mewartakan Injil tanpa rasa takut sedikit pun. Bahkan di depan orang-orang yang sebelumnya ngancam nyawa mereka. Hasilnya? Nggak main-main, 3.000 orang dibaptis dalam satu hari. Ini bukan sekedar motivasi atau perubahan mindset ya. Ini adalah bukti nyata dari sebuah kekuatan eksternal yang dahsyat, yaitu pencurahan Roh Kudus. Bagian ketiga, kita masuk sedikit ke ranah teologisnya, keutamaan dan karunia. Sekarang kita geser dari sejarah ke konsep teologis di baliknya. Apa sih sebenarnya perlengkapan yang dikasih ke mereka pada hari itu? Kalau kita lihat di kitab Yesaya pasal 11, ada 7 karunia Roh Kudus. Kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, kesalehan, dan takut akan Allah. Ini paket komplit. Tapi, khusus untuk pembahasan kita kali ini, kita bakal zoom in dan membedah secara mendalam karunia yang ada di urutan paling pertama, yaitu kebijaksanaan. Tapi, sebelum kita bongkar soal kebijaksanaan, saya pengen share satu analogi yang jujur, ini favorit saya banget. Saint Thomas Aquinas ngasih perumpamaan yang indah luar biasa. Dia bilang, karunia-karunia roh itu ibarat layar sebuah kapal yang menangkap hembusan angin ilahi. Gini, bayangin Anda lagi mendayung kapal, murni pakai tenaga sendiri. Itu sama kayak kita nyoba hidup baik, cuma ngandelin kekuatan moral kita sendiri. Capek banget kan? Nah, karunia ini tuh ibarat layar yang dibuka lebar. Begitu angin ilahi niup layar itu, kapalnya melaju mulus menuju tujuan tanpa bikin kita kehabisan napas. Karunia ini memampukan kita melakukan hal-hal yang melampaui batas manusiawi kita. Keren banget kan? Bagian keempat, memahami karunia kebijaksanaan, si layar penangkap angin ilahi. Nah, dengan bayangan bahwa ini adalah layar penangkap angin, mari kita masuk ke intinya. Poin paling krusial di sini adalah meluruskan salah kaprah di zaman modern ini. Hari ini tuh kita sering banget ngukur kebijaksanaan seseorang dari seberapa panjang gelar akademis di belakang namanya, atau seberapa tinggi IQ-nya. Padahal ya, jurnal ini negasin banget kalau kepintaran intelektual itu sama sekali nggak identik dengan bijaksana. Orang bisa ada punya segudang ilmu, tapi tetap ngambil keputusan yang berantak-antan kalau hidupnya nggak dijiwai kebijaksanaan ilahi. Kebijaksanaan sejati itu ngasih kita kompas yang utuh, ngebantu kita milih dengan tepat, dan berani nolak hal yang salah dengan cermat.
Menariknya, tradisi Yunani kuno itu ternyata udah memetakan hal ini dengan sangat rapi lewat dua kata, Sophia dan Phronesis. Filsuf besar kayak Plato sadar banget kalau Sophia, yaitu kebijaksanaan mendalam yang lahir dari kontemplasi batin dengan yang ilahi, adalah sumber utamanya. Dari Sophia inilah baru bisa mengalir yang namanya Phronesis, yaitu kemampuan kita buat ngambil keputusan-keputusan praktis yang tepat dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Jadi, kebijaksanaan hidup di dunia ini akarnya selalu berasal dari perenungan spiritual yang mendalam. Lanjut ke bagian kelima. 3 manfaat kebijaksanaan dan gimana aplikasinya di kehidupan. Anda mungkin mulai nanya nih, terus the million dollar question-nya, apa untungnya buat kehidupan nyata saya? Pertanyaan bagus. Jurnal Amreta merangkum 3 manfaat luar biasa kalau kita hidup pakai karunia ini. Pertama, mengetahui kehendak Allah. Ini bukan berarti kita mendadak jadi peramal masa depan ya, tapi ini ngasih kita sudut pandang yang jauh lebih luas dari ego kita sendiri, ngebantu kita milih karir, atau bahkan pasangan hidup berdasarkan cinta kasih, bukan cuma ambisi pribadi. Kedua, cara berpikir Injili. Bayangin, ini bikin kita tetap bisa hidup waras di dunia yang super sibuk dan kompleks ini, tanpa ikut-ikutan jadi toksik. Kita tetap napak bumi, tapi kompasnya lurus. Dan yang ketiga, ini level up banget. Cinta kasih heroik. Memampukan kita buat mencintai sesama sampai melampaui batasan manusiawi kita yang kadang masih suka pamrih. Dan akhirnya, bagian keenam, meraih hidup bijaksana. Kita lihat penerapan nyatanya. Luar biasa ya. Sekarang kita sampai di bagian akhir. Gimana sih konsep yang kelihatannya tinggi dan abstrak ini kalau dipraktekin beneran? Nggak ada contoh sejarah yang lebih pas dari Raja Salomo. Waktu dia dikasih semacam cek kosong sama Tuhan, dia boleh minta harta kekayaan selangit, umur panjang, atau ngancurin musuh-musuhnya. Tahu nggak apa yang dia minta? Di kitab 1 Raja-Raja dicatat, dia justru minta hati yang faham menimbang perkara. Yes, dia minta kebijaksanaan. Dan justru karena dia nggak mementingkan ego duniawinya, dia sampai sekarang dikenal sebagai tokoh dengan hikmat yang nggak ada tandingannya, yang bisa nyelesain masalah paling ruwet dengan keadilan murni. Dan rahasia pamungkas dari semuanya, landasan dari segala kebijaksanaan yang udah kita bahas panjang lebar tadi, terangkum sempurna di satu prinsip kuno ini. Takut akan Tuhan adalah awal kebijaksanaan. Perlu diingat ya, takut di sini bukan berarti horor atau ketakutan yang mencekam, melainkan sebuah rasa hormat yang sangat mendalam. Sebuah kesadaran bahwa kita ini cuma ciptaan, dan kita butuh Sang Pencipta sebagai kompas moral kita yang sejati. Tanpa landasan ini, sebanyak apapun pengetahuan kita, ujung-ujungnya cuma bakal jadi tumpukan informasi doang. Jadi, sebagai penutup pembahasan kita hari ini, saya pengen ngajak Anda buat merenungkan satu hal. Di tengah kesibukan hidup kita yang serba cepat ini, coba tanya ke diri sendiri. Apakah selama ini kita cuma sibuk ngumpulin pengetahuan dan kejar-kejaran gelar duniawi? Ataukah di lubuk hati yang paling dalam, kita sebenarnya sangat mendambakan kebijaksanaan sejati itu? Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak sudah menemani sesi ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.